Mudah-mudahan sih ini pas ya. Artinya sakitnya demam, ya obatnya demam juga. Jangan sampai sakitnya demam, tapi obatnya obat panu. Ketika kita lihat daya beli yang memang belum mencapai ke titik yang optimal, ini yang saya lihat masih akan sulit untuk tumbuh di angka 6-7%. 5,3% pun akan sangat susah sekali. Makanya resep ini harus didiagnosa dengan tepat gitu kan. Sebelum mengasih resep, diagnosanya apa nih gitu. Nah ini yang kita lihat masih cukup missing. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, aku Farah, dan kembali lagi di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan social and legal issue yang lagi happening. Lebih tepatnya kita akan review kebijakan dan juga statement dari Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku nggak sendiri, karena sudah bergabung dengan aku di studio Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dari Celio. Selamat sore, Mas. Selamat sore Mbak Farah. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau ekonomi kita nih baik-baik saja nggak nih Mas? Sedang sakit Mbak. Sedang sakit iya, ya. Sedang sakit. Tapi kan beberapa kali Pak Purbaya ini kan punya narasi positif ya. Beliau tuh bilang kalau dipegang saya nanti akan tumbuh nih 6-7%. Orang-orang nggak sibuk demo tapi sibuk makan enak sama cari kerja. Gimana pendapat Mas Huda tentang hal itu? Ya, mudah-mudahan sih ini pas ya. Artinya sakitnya demam, ya obatnya demam juga. Jangan sampai sakitnya demam, tapi obatnya obat panu. Itu kan salah kan. Gak nyambung jadinya ya, gak sembuh itu kayaknya. Gak sembuh, malah jadi penyakit baru gitu kan. Nah, memang kalau kita lihat sebenarnya, ini kan kalau Pak Purbaya ini ketika ditunjuk menjadi Menq yang baru menggantikan SMI, ini kan sangat-sangat pede sekali ya. Sangat pede sekali bahwa ini ekonomi akan menuju ke arah 7%, 6-7%. Dengan ekonomi yang 6-7%, maka Pak Purbaya itu sempat bilang bahwa nanti kalian gak akan ada demo tuh. Nanti akan makan enak, senang-senang gitu kan. Nah, tapi memang ini satu sisi menunjukkan confidence, tapi saya rasa dan sebagian juga akan mengatakan bahwa overconfidence juga nggak baik gitu kan. Artinya overconfidence itu apa? Bahwa di sini Pak Purbaya pasti kalau kita lihat positif pasti positif, optimis pasti optimis Pak Purbaya, karena kan ya namanya pegawai pemerintah gitu kan, itu kan harus seperti itu. Nah tapi juga harus berpijak pada data dan kondisi di lapangan seperti apa. Makanya ini yang kita lihat sebenarnya narasi 6-7% sebagainya itu memang narasi yang selalu diciptakan oleh pemerintah, tapi yang kita lihat harusnya juga berpatokan pada kondisi dari masyarakat, baik kondisi ekonomi maupun sosialnya. Tapi realistis nggak sih Mas untuk pertumbuhan ini tuh diwujudin dengan struktural ekonomi kita saat ini? Ya, nah itu menarik juga karena Pak Purbaya sempat menyampaikan ini 6-7% karena nggak tahu struktur ekonomi gitu kan. Nah struktur ekonomi kita itu kan 50% kan dilihat dari konsumsi rumah tangga, diciptakan dari konsumsi rumah tangga. Nah memang dalam hal ini maka penting untuk melihat daya beli masyarakat seperti apa. Karena kan konsumsi itu kan terkait dengan daya beli gitu kan. Kan kita mengkonsumsi barang nih, misalkan mengkonsumsi studio, mengkonsumsi listrik dan sebagainya, itu sangat tergantung dengan daya beli kita. Nah, ketika daya beli ini menurun, maka konsumsi rumah tangga juga akan menurun. Nah, ketika kita lihat daya beli yang memang belum mencapai ke titik yang optimal, ini yang saya lihat masih akan sulit untuk tumbuh di angka 6-7%. Bahkan kalau kita lihat target APBN, kalau Mbak Farah dengar kemarin Prabowo menyampaikan target di tahun 2025 itu 5,3%. Nah kan 5,3% pun akan sangat susah sekali. Karena apa? Daya beli kita masih belum baik. Masih banyak pengangguran, masih banyak nih teman-teman yang lulusan S1, lulusan SMK dan sebagainya yang dia masih menganggur. Berarti ini PR juga ya untuk meningkatkan daya beli, ini juga jadi PR baru juga bagi Menq Purbaya, apa sudah menjadi PR Pak SMI tapi di delegasi diberi lagi nih ke Pak Purbaya bagaimana nih Mas? Iya, memang masalah daya beli ini sudah kita lihat sejak
pertengahan tahun lalu. Pertengahan tahun lalu tuh kita sudah melihat bahwa ini daya beli ini nampaknya akan ada masalah. Sedang ada masalah juga. Nah, pada saat itu kita sampaikan ada fenomena deflasi atau tadi ya penurunan permintaan, ya kan, penurunan harga-harga yang disebabkan oleh penurunan permintaan 5 bulan berturut-turut secara month to month. Artinya di sini permintaan barang dari masyarakat itu melemah di pertengahan tahun 2024. Itu terjadi hingga awal tahun, hingga pertengahan tahun ini. Nah, kalau kita lihat salah satu indikatornya adalah di sisi pertumbuhan ekonomi triwulan 1, di mana pada saat itu kan ada fenomena Ramadan dan Lebaran. Nah, tapi yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi kita turun drastis. Dari sekitar 5,03% itu menjadi 4,87%. Pemudik itu turun juga, turun sekitar 7-8%. Kemudian perputaran uang di Ramadan Lebaran itu tidak setinggi peristiwa Ramadan Lebaran tahun 2024 dan tahun 2023. Artinya apa? Artinya walaupun masyarakat need euforia Ramadan, Lebaran, ada THR dan sebagainya, tapi konsumsinya juga tetap melemah. Karena gini Mbak Farah, di sepanjang tahun 2024, awal tahun 2025, banyak terjadi PHK. Nah, ini kan sebenarnya PR yang sudah terjadi sejak zamannya Jokowi. Jokowi akhir itu sudah terjadi. Tapi memang sampai saat ini, ya katakanlah sampai SMI lengser gitu ya, itu masih belum menemukan obat yang tepat. Nah, makanya kita berharap tadi yang saya sampaikan, Pak Purbaya ini mampu memberikan resep ekonomi yang bisa mengobati dengan tepat dan saya rasa cepat juga gitu kan. Nah, ini yang kita butuhkan dari perubahan menteri ini. Tapi kan tadi Mas juga sempat mention ya tentang PHK gitu, angka PHK tuh meningkat. Sementara narasi positif dari Pak Purbaya ini kan kalau dipegang Pak Purbaya nanti orang akan sibuk cari kerja gitu. Sebenarnya korelasi dari pertumbuhan ekonomi 6-7% terhadap lapangan kerja dan masyarakat ini sebenarnya itu apa, Mas? Ya, pertumbuhan ekonomi itu kan pertumbuhan produksi, ya kan. Pertumbuhan produksi itu bagaimana sih kita mau menumbuhkan produksi kan dari permintaan masyarakatnya kan. Ya kan. Jadi permintaan masyarakat naik gitu kan. Saya tadinya belanja apel itu cuma 1 kilo. Tapi karena saya gajinya naik, saya kesehatannya meningkat, pendapatan saya naik dan sebagainya, maka saya akan membeli apel itu bukan 1 kilogram sebulannya, tapi akan membeli apel 3 kilogram. Artinya kan ada pertumbuhan produksi di situ, ya kan? Pertumbuhan produksi itu pasti akan dilihat dari produsennya. Ya, saya mau produksi dari 1 kilogram mau ke 3 kilogram nih. Apa yang saya lakukan? Selain itu menambah modal usaha, itu juga akan menambah tenaga kerja. Makanya biasanya kita harapkan pertumbuhan ekonomi itu bisa menyerap tenaga kerja. Nah, ini yang kita harapkan gitu kan. Dengan ada pertumbuhan ekonomi tadi Pak Purbaya menyampaikan 6-7%, maka orang akan sibuk bekerja karena di situ ada tambahan produksi. Nah, ini yang kita tunggu nih gebrakan dari Pak Purbaya gitu kan, bahwa mungkin di triwulan 4 itu kita bisa lihat lah hasil Pak Purbaya seperti apa, dan kita selalu mengkritisi juga gitu kan bahwa Pak Purbaya mengeluarkan kebijakan A, B, C, dan D. Kita juga mengkritisi nanti ketika sudah keluar pertumbuhan ekonomi triwulan 4 yang dimana salah satunya pasti hasil dari Pak Purbaya menjabat menjadi Menkyu, itu juga akan kita kritisi ketika tidak sampai dengan tujuan yang dimaksud gitu. Nah, itu pasti akan kita kritisi juga. Jadi kita sih sebenarnya to be fair aja. Kita menunggu dan memberikan kesempatan bagi Pak Purbaya untuk memberikan resep yang tepat dan juga menunggu hasilnya mudah-mudahan juga sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Oke, tadi kan kita sempat ngomongin belanja nih. Ini kan ada anggaran belanja negara juga ya. Pak Purbaya kan juga sempat mention belanja negara tuh harus sehat tapi belanja itu tetap optimal gitu. Nah, menurut Mas nih, apakah keseimbangan fiskal sama belanja publik kita tuh udah tepat selama ini? Apakah sebenarnya di balik itu justru ada resiko-resiko yang resiko fiskal gitu di balik narasi positif dari Pak Purbaya ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kalau kita lihat zamannya
Jokowi. Zaman Jokowi itu kita masih ingat sekali bahwa Pak Jokowi itu kan sangat getol dengan infrastruktur. Pada zamannya beliau, infrastruktur itu bisa meningkat hingga 3 kali lipat anggarannya. Nah, kita juga wanti-wanti juga pada saat itu bagaimana terkait dengan penerimaannya seperti apa. Jangan sampai belanja infrastruktur meningkat, tapi satu sisi penerimaannya seret. Nah, sama seperti zamannya Prabowo. Prabowo itu cuma menggeser dari infrastruktur menjadi sumber daya manusia. Bahwa di situ ada beberapa program yang memang dikhususkan untuk ya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. Which is itu bagus. Kalau kita lihat ada sekolah rakyat, ada peningkatan gizi MBG gitu kan, dan itu sangat besar sekali gitu kan. Nah, ini juga kita harus mengakui bahwa memang ya program itu program yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Nah, tapi satu sisi, apakah itu bisa dilaksanakan dengan anggaran yang seperti sekarang? Itu beda hal. Karena kalau kita lihat dengan anggaran yang cukup besar, tentu kita menginginkan bahwa penerimaan juga besar juga. Nah, inilah yang saya rasa jadi tantangan bagi semua Menq di bawah Prabowo. Bukan cuman Purbaya sebenarnya. Menq kemarin, SMI pun itu pusing kalau melihat anggarannya Prabowo yang dibuat oleh zamannya Prabowo. Bayangkan saja untuk MBG itu kan 71 triliun ya kan. Tahun depan itu 335 triliun gitu kan. Itu sangat besar sekali. Masih ada tanggungan untuk IKN. Masih ada PSN lainnya. Nah, ini yang menyebabkan sangat besar sekali belanja di era Prabowo. Dan atau sisi penerimaan negara kita semakin seret. Tax ratio atau kemampuan dari negara untuk mengkolek pajak ya dari aktivitas ekonomi itu semakin turun. Sekarang mungkin ada di angka 10% dari PDB gitu kan. Nah, ini yang mengakibatkan untuk defisit fiskal atau ya belanja dikurangin penerimaan gitu ya. Itu kan sekarang lebih gede belanja kan. Nah, kita ini dihadapkan pada undang-undang bahwa defisit APBN itu tidak boleh lebih dari 3% daripada PDB. Nah, sekarang di zamannya SMI itu proyeksinya sampai 2,78. Artinya semakin sempit ruang fiskalnya untuk bisa meningkatkan anggaran pembangunan. Semakin sempit tuh. Nah, maka tantangan berikutnya ke Purbaya adalah menjaga kondisi fiskal kita supaya lebih sehat. Dari mana? Dari tadi kalau kita lihat anggaran-anggaran ini perlu ada prioritas. Bahwa ini penting, ini tidak penting, ini bisa digeser, ini nggak bisa digeser. Nah, itu sangat-sangat menunggu sebenarnya, menunggu gebrakan dari Pak Purbaya apakah memang bisa melihat prioritas anggaran-anggaran yang terjadi di tahun 2025. Dan saya rasa siapapun Menq-nya itu adalah PR yang cukup tidak gampang. Ya. Tidak gampang. Nah, Pak Purbaya ini kan ada gebrakan nih ya Mas ya. Kalau misalkan beliau nih mau mengeluarkan uang yang selama ini mengendap ya, kalau kata beliau sebanyak 200 triliun gitu dari Bank Indonesia ke beberapa perbankan untuk mendorong kredit. Gimana nih Chelius menilai langkah ini? Apakah ini langkah yang tepat atau langkah yang membingungkan? Karena kan beberapa dirut kalau kata Pak Purbaya ini jadi makin pusing ya gimana cara mengelolanya. Gimana nih Mas? Ya, yang pertama seperti ini Mbak. Ini mungkin kan channelnya kan ini kan bukan anak ekonomi ya. Saya coba untuk menyederhanakan gitu kan. Bahwa ada uang 200T. Perbankan itu diagnosa oleh Purbaya, diagnosanya itu adalah kekurangan dana. Diagnosanya ya, bahwa kenapa bank kok nggak bisa menyalurkan gitu kan? Diagnosa dari Purbaya itu adalah mereka nggak punya dana. Ya, itu pertama. Nah, yang kedua adalah bank ini sudah dilonggarkan. Jadi cost of fund atau interest rate ya dari Bank Indonesia itu menurun. Cost of fund itu adalah bahasa sederhananya adalah dia itu biaya investasi. Jadi untuk meminjam, kan kalau kita minjam uang itu kan ada bunganya. Yeah. Nah, bunganya itu udah diturunkan dari 6% ke 5% sebenarnya. Nah, sejatinya kalau kita pinjam uang kan, wah ini saya pinjam dari Mbak Farah nih.
dari berapa bunganya? 6%. Oh, ya, tapi saya mau menurunkan 5% gitu kan. Artinya ada dorongan saya untuk meminjam lebih banyak. Ya kan, karena Mbak Farah ternyata bunganya turun gitu kan. Nah, tapi itu nggak terjadi peningkatan kredit yang maksimal. Walaupun sudah ada penurunan tadi ya bunga itu, tapi pertumbuhan kredit itu cuma ada di angka 6%, 7%. Padahal sebelumnya itu pertumbuhan pinjaman kredit itu ada di angka 12%, 11%. Nah, maka ini kita lihat, apakah memang dilihat dari likuiditasnya gitu kan. Nah, kita melihat data bahwa undisbursed loan atau dana pihak ketiga yang tidak dikreditkan ataupun tidak disalurkan itu mencapai 10-11% dan itu meningkat. Nah, kemudian kalau kita lihat daya beli masyarakat seperti apa. Nah, makanya kembali lagi ke awal, apakah memang Pak Purbaya ini melakukan diagnosa yang tepat? Nah, ini yang selalu kita khawatirkan gitu kan. Apakah memang dengan 200T ini Pak Purbaya beranggapan, Bang kekurangan uang nih, maka saya punya uang 200, saya mau tambahkan lah gitu kan. Untuk apa? Untuk dia menyalurkan ke masyarakat. Tapi masalahnya ketika bank itu dia dikasih uang 200T, tapi saya nggak mau pinjam, toh masyarakat juga jualan saya nggak laku gitu kan nggak bisa maksa juga kan. Mbak Farah kan nggak bisa maksa saya untuk ayo pinjam, kamu pinjam lah gitu kan. Saya kan pasti akan bilang gitu kan bahwa saya nggak mau pinjam, dagangan saya sepi, ya daya beli masyarakat masih lemah gitu kan. Nah, makanya resep ini harus didiagnosa dengan tepat gitu kan. Sebelum mengasih resep, diagnosanya apa nih gitu. Nah, ini yang kita lihat masih cukup missing antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Purbaya dengan kondisi masyarakat dan kondisi pertumbuhan kredit yang ada gitu. Makanya boleh saya bilang sebenarnya ini termasuk kebijakan yang berjudi cukup besar taruhannya karena 200T, dan masalahnya adalah bank juga harus membayar. Bank itu harus membayar 4% dari 200T. Dan itu bisa di recall, artinya bisa ditarik kapan aja gitu. Dan ini yang menurut saya cukup ambigu adalah kebijakan ini tidak didasarkan pada melihat permintaannya seperti apa. Karena Pak Purbaya ngomong, saya taruh 200T. Ya udah terserah banknya. Yang mikirin bagaimana cara menyalurkan bank aja gitu. Tiru-tiru juga udah pusing saya kasih 200T gitu kan. Nah, makanya itu kalau menurut saya pribadi itu sesuatu langkah yang memang tidak dibenarkan juga gitu kan, bahwa ya saya sebagai pemilik uang 200T harusnya tahu dong ini harusnya kemana, ini harusnya di pembiayanya kemana, sebagainya. Itu harus ada langkah-langkah seperti itu. Jadi tidak langsung lepas tangan gitu. Oke, berarti dengan 200T itu bisa dikatakan likuiditasnya kan juga besar ya Mas, yang masuk ke perbankan gitu. Nah, Pak Purbaya ini kan juga optimis kalau inflasi itu terkendali dengan gebrakan yang tadi. Apakah Mas sependapat dengan Pak Purbaya atau gimana nih Mas? Karena Pak Purbaya beranggapan bahwa ketika ada 200T, permintaannya tinggi. Saya mau nih produsen akan minjam, ya kan? Itu asumsinya. Jadi asumsinya Pak Purbaya bank itu akan dapat menyalurkan pinjaman dengan mudah. Masalahnya adalah yang saya sampaikan, permintaannya kurang nih, gitu kan? Permintaan kurang. Nah, kalau permintaan kurang, bank itu punya dua pilihan. Beberapa pilihan sih, 3 lah saya sebutkan. Pertama, KSBN. Dengan dia bunga ke pemerintah itu 4%, kemudian SBN itu menawarkan 7%, mereka masih untung. Yang kedua adalah menyalurkan kepada program pemerintah. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih kemarin sebutkan ada 200 triliun itu akan ada disalurkan ke Koperasi Merah Putih. Tapi Koperasi Merah Putih itu bank itu hanya bisa mengenakan bunga 6%. Artinya keuntungan bank itu cuma 2%. Keuntungan bank itu cuma 2%. Itu biaya operasional juga nggak nyangkut gitu ya. Iya, nggak tutup itu. Belum membayar resiko dan sebagainya kan.
Nah, yang ketiga itu menurunkan ke sektor konsumtif. Nah, kalau kita menyalurkan ke sektor konsumtif tapi tidak direspon sama market, maka yang terjadi adalah uang yang beredar itu hanya akan meningkatkan inflasi. Gini, kita punya uang banyak, tapi produsen cuman mau memproduksi cuman 3. Kita rebutan dong. Saya uangnya tambah, Mbak Farah uangnya tambah, produsen tetap produksinya. Saya butuhnya 4, Mbak Farah butuhnya 4, produsen cuma memproduksi 5. Artinya kan ada minus excess demand, ya kan, kelebihan permintaan. Nah, ketika kelebihan permintaan, maka yang terjadi adalah kita akan berusaha untuk nawar lebih tinggi, ya kan. Saya bilang produsennya, saya beli deh 10, Mbak Farah bilang 11, 12 gitu. Nah, itu akan menaikkan harga. Nah, ketika itu terjadi, maka inflasi akan tinggi. Nah, makanya kita selalu khawatir ketika di uang 200T itu disalurkan ke sektor konsumtif, tapi tidak direspon oleh sektor produktifnya. Nah, itu akan terjadi inflasi. Nah, itu tidak seperti yang dibayangkan oleh Pak Purbaya, karena Pak Purbaya konsumsinya itu akan disalurkan ke sektor produktif, ya kan, tidak ke sektor konsumtif. Nah, tapi bank, kalau saya lihat sekarang nampaknya akan lebih shortcut lah. Dia menerima 200T harus mengembalikan 4%, itu mereka pasti akan shortcut. Bagaimanapun mereka harus disbursement itu ke masyarakat, produsen ataupun ke konsumen. Konsumen juga ya Mas ya. Nah, kan Menteri Keuangan ini tuh juga berkomitmen ya untuk ngelakuin reformasi perpajakan, tapi tanpa menaikkan tarif besarnya gitu. Gimana nih menurut Mas soal arah reformasi ini? Apakah ini realistis juga untuk memperluas basis pajak tapi tanpa mengganggu investasi sama sekali? Gimana nih Mas? Yang saya lihat adalah ini Pak Purbaya dan Prabowo lah ya, pasti akan membuat Badan Penerimaan Negara, Badan Penerimaan Negara, BPN. Nah, isu ini kan sebenarnya kan sudah lama ya, bahwa BPN ini ketika kampanye pun Prabowo sama Gibran lah ya, itu menyampaikan akan membuat BPN, akan membuat Badan Penerimaan Negara, gitu kan. Tapi selalu saya sampaikan, kalau ada Sri Mulyani di situ, BPN nggak akan pernah ada. Nah, ketika dicopot, itu saya sampaikan, kemungkinan besar SMI dicopot bukan karena kinerja, bukan karena ya kinerjanya kita akuin buruk juga, tapi Prabowo pasti akan lebih menitik beratkan pada keinginan Prabowo untuk membuat Badan Penerimaan Negara. Nah, nampaknya salah satu yang ingin digolkan reformasi perpajakan di bawahnya Pak Purbaya adalah membuat Badan Penerimaan Negara. Jadi itu akan dipisah nanti di Kemenkyu. Nah, yang kedua, saya juga belum melihat nih gebrakan apa yang nanti Pak Purbaya gitu kan. Tapi kita berharap adalah ada reformasi-reformasi yang sifatnya bukan hanya menyangkut tentang bagaimana kita tarif dan sebagainya, tapi kita memperluas, ya bisa dibilang memperluas dari sisi pajak yang diterapkan. Meskipun Pak Purbaya juga nggak ada pajak baru dan sebagainya. Nah, kita sampaikan sebenarnya tidak perlu ada pajak baru, tapi kita lebih mengedepankan keadilan pajak. Seperti apa sih contohnya? Kan pajak ini kan sekarang perusahaan, walaupun dia menambang batu bara, menambang nikel, itu tarif PPh badannya itu sama dengan tarif PPh untuk perusahaan multimedia misalkan. Kayak Binus TV ini tarifnya sama dengan perusahaan tambang di Kalimantan. Itu sama. Padahal kalau kita lihat dampak kerusakan lingkungan lebih besar yang tambang pasti kan. Iya. Nah, kita harapkan itu ada perbedaan di situ. Jadi yang tambang ini ada sendirilah gitu kan. Entah itu pajak environmental, pajak lingkungan dan sebagainya. Itu akan mengarahnya ke sana. Nah, yang kedua adalah yang kita harapkan adalah ada strategi kebijakan yang sifatnya mendorong daya beli. Misalkan dia nggak naikin PPN gitu kan, tapi menurunkan tarif PPN seperti yang dilakukan di Vietnam. Nah, atau enggak, kita kan sekarang kan PTKP itu pendapatan tidak kena pajak. Jadi orang-orang yang di bawah
PTKP itu tidak bayar pajak penghasilan ya. Nah, sekarang untuk batas PTKP itu 4,5 juta per bulan pendapatannya. Jadi di bawah 4,5 juta per bulan itu tidak bayar pajak. Nah, yang kita harapkan itu dinaikkan bukan karena kita ingin PPh badan kita, PPh karyawan 21 ya, PPh 21 kita akan turun, tapi ini akan bisa mendorong konsumsi rumah tangga. Ketika gaji kita misalkan 6 juta, saya bayar pajak gitu kan. Tapi ketika tidak dikenakan pajak, maka saya bisa manfaatkan uang yang tadinya saya store untuk pajak untuk berbelanja. Nah, yang kita harapkan adalah langkah-langkah yang menurut saya tidak seperti pakem yang sebelumnya gitu, tapi lebih kepada kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah mendorong dari sisi daya beli. Karena PR masalahnya di Indonesia tuh daya beli nih. Daya beli yang masih turun dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan daya beli yang menurun ini akan mengakibatkan PHK yang cukup masif, ya kan. Nah, makanya ini yang kita lihat, selesai dulu daya beli dengan instrumen pajak dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan ya, reformasi perpajakan ke arah sana. Jadi ke keadilan pajak dan juga kebijakan pajak yang lebih sifatnya mendorong daya beli masyarakat. Oke, nah ini last question nih Mas, terakhir. Cukup udah dijawab. terakhir ya? Iya nih, kita udah sampai terakhir pengunjung nih. Cukup dijawab dengan singkat aja nih Mas. Seberapa yakin Mas sudah dengan Pak Purbaya? Seberapa persen nih Mas? Oh iya, 30%. 30%. Iya. Oke, nah Sobat Sore kalau punya pandangan lain terkait dengan seberapa yakin nih Sobat Sore dengan Menteri Keuangan kita yang baru, boleh banget ya tulis di kolom komentar. Dan terima kasih Mas sudah berbincang-bincang terkait dengan reshuffle kabinet Kementerian Keuangan ini. Buat Sobat Sore kalau punya pandangan lain terkait dengan statement Menteri Keuangan Purbaya dan beberapa gebrakan lainnya, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore.